Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai konversi bilangan. Nah, kita masuk ke dalam bilangan heksadesimal, di mana untuk bilangan heksadesimal ini ya, dia digunakan dalam pemrograman bahasa assembly biasanya atau bahasa mesin. Jadi masing-masing bilangan ini dia digunakan pada sistem komputer dengan fungsional masing-masing gitu ya. Nah, untuk konversi perhitungannya bilangan heksadesimal itu sama dengan pengkonversian bilangan oktal ke desimal. Tapi kita hitungnya menggunakan aritmatik basis 16 gitu ya. Jadi kalau oktal dia basisnya 8, kemudian kalau heksadesimal dia basisnya 16. Dan konversi bilangan heksadesimal ke dalam biner itu dilakukan dengan menghitung nilai per kolom berdasarkan pangkat basis. Jadi kalau misalkan heksadesimal itu dia kita kelompokkan dalam 4 bit ya, dari bit yang paling kanan. Sedangkan konversi bilangan heksadesimal dia ke dalam bilangan oktal itu sama seperti konversi bilangan heksa ke biner, tapi setelah mendapatkan hasilnya kita kelompokkan lagi ke dalam basis 3 bit atau oktal. Misalkan ini ada contohnya, konversikan bilangan heksadesimal 1 DC basis 16 ke dalam bilangan biner, desimal, dan oktal. Maka penjelasannya sangat sederhana sekali teman-teman ya, dimana heksa ke desimal tadi ya dengan cara menghitung nilai aritmatik basisnya. Jadi aritmatik basisnya karena ini 16, maka kita kalikan dari, ingat selalu dari bit paling kanan gitu ya. Jadi dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 dikalikan dengan masing-masing nilainya. Ini C, D, dan 1 gitu ya. 16 kali 16 pangkat 0 dikalikan 12 ditambah 16 pangkat 1 dikalikan 13, 16 pangkat 2 dikalikan 1, sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 476 basis 10. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu sudah fix heksadesimal adalah dengan menghitung nilai aritmatik basis 16. Kemudian kita menghitung bagaimana mengkonversikan heksa ke biner ya, 1 DC basis 16 ke binernya 2. Maka caranya adalah masing-masing bilangan tersebut dalam soal ya, masing-masing data 1 DC ini kita kelompokkan dan kita representasikan dalam bilangan binernya gitu ya. Untuk C kita lihat di sini adalah 1100. Kenapa kita bagaimana misalkan caranya kita tidak melihat tabel gitu ya, tapi kita tahu nilainya 1100 gitu ya, 1100. Maka kita lihat C ini, jika kita lihat dari tabel of mathematics, Queen of Mathematiknya adalah 12 gitu ya. Nah, 12 berarti kan dalam bentuk desimal. Bagaimana cara mengkonversikan ke dalam biner? Tinggal kita bagikan dengan basisnya aja, 12 bagi 2, 6, sisanya 0 gitu ya. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisanya 0, dan seterusnya sampai didapatkan bit terakhir. Jadi untuk C dia 1100, kemudian untuk D itu basisnya adalah 13 ya, jadi binernya adalah 1101, dan untuk 1 ya ingat ya 001, jadi mudah sekali. Maka setelah kita tahu masing-masing angka binernya gitu ya dari soal heksa ini, maka kita kelompokkan dari bit paling kanan ya. Kita lihat dari C-nya 0011, kemudian 1011 dan 100 seperti itu ya. Jangan lupa basisnya, satuannya seperti itu ya. Kemudian kemudian penyelesaian yang terakhir, bagaimana sih merepresentasikan bilangan heksa ke oktal? Itu sama tadi caranya ya. Kita kelompokkan ya, kita ubah dulu ke dalam biner. Setelah itu kita kelompokkan ke dalam basis 3 karena dia oktal gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi kita lakukan dalam konversi bilangan heksa ke biner. Nah, setelah kita peroleh binernya, maka kita kelompokkan dalam 3 basis dari kanan ya, 001. 001 ini saya kasih titik agar kita mudah nanti saat mengkonversikan ke dalam bilangan oktalnya gitu ya. Kemudian 110, kemudian 111 dan 000, sehingga nilainya adalah 100 itu 4 ya. Dari mana dapat angka 4? Kita tinggal hitung saja binernya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dikali 1, sehingga hasilnya adalah
4 ya. Kemudian 110 ya, saat kita cari nilainya kita hitung lagi ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3 hingga hasilnya adalah 3, dan terakhir adalah hasilnya 7 ya. Sehingga hasil konversi bilangan heksa ke oktal itu adalah 734 basis 8. Seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana sih cara merepresentasikan bilangan yang nilainya itu bernilai positif dan negatif gitu ya, karena input data itu kan tidak hanya bilangan yang bernilai positif saja, nanti ada istilahnya sign dan unsigned seperti itu. Baik, saya akhiri, dan bisa mungkin sambil mengerjakan latihan ini supaya menambah menambah latihan kita lah gitu ya, sehingga kita terbiasa dalam mengerjakan konversi bilangan ini, khususnya bagi programmer ya. Jadi sudah paham alur dalam perhitungan input data, maka nanti saat dia melakukan coding akan mudah mengolah programnya seperti apa. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.